Image. Shalom, shalom, shalom. Impacting all generation. Yes. Sekali lagi. Shalom. Salah. Satu, dua, tiga. Image. Shalom, shalom, shalom. Impacting all generation. Yes. Saya percaya kita di tempat ini adalah anak-anak muda yang dipilih Tuhan untuk datang, untuk menyembah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Sebab Dia yang layak kita sembah, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dari pagi hingga sore ini. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami bersyukur.
Dan
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu sebutul tali. Kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan, kami mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau hidup dalam Engkau Bapa lewat kebenaran kami Tuhan, lewat apapun yang Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Yang
tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami telah dimerdekakan oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bapak, Kau memberkati setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan memberitahukan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai bibir mulutnya Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan kami percaya itu berasal daripada-Mu Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid untuk dapat mau diperbaharui oleh-Mu Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membawakannya. Mari kita buka firman Tuhan terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dan untuk dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan, Tuhan Juru Selamat kami, kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan kasih-Mu Engkau membentangkan harapan untuk masa depanku. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan diriku dari kasih-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bersama persekutuan Image Pemuda akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dengan kerendahan hati kami mohon tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, pusatkan pikiran dan hati kami untuk tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat dan menolak segala hal yang di luar daripada Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal kekhawatiran sering kita alami dan kita temui dalam jalan kehidupan ini. Di antara kita di sini, siapa yang tidak pernah merasakan kekhawatiran? Wah,
itu manusia super, luar biasa. Dan justru sebenarnya kalau ada manusia yang merasa tidak pernah merasa khawatir dalam kehidupannya, justru itu yang aneh. Karena apa sangat wajar kalau kita terkadang merasa khawatir akan sesuatu hal. Misalnya khawatir akan hal pakai yang kita pakai, khawatir akan keuangan, khawatir untuk hari besok, masa depan, sandang pangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi suatu hal yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa ada jaminan dari firman Tuhan yang tadi kita bacakan. Jadi ayat 6 di sini dibilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bayangkan bahwa kita tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Rasanya mustahil. Kita semua memiliki kekhawatiran dalam pekerjaan, di rumah, di sekolah. Namun Paulus menasihati agar mengubah kekhawatiran kita menjadi doa. Keluarga Image Pemuda terkasih, apakah Anda ingin kekhawatiran Anda berkurang? Kalau Anda ingin mengurangi rasa khawatir Anda, kalau begitu berdoa lebih banyak. Kapanpun Anda mulai khawatir, berhentilah sejenak dan berdoa. Yang untuk berikut juga, terus kita juga dalam doa kita bersyukur. Bersyukur merupakan kenyataan iman yang bersifat positif dan merupakan penghapus rasa khawatir yang adalah iman yang bersifat negatif. Dari sudut bahasa, kata iman artinya adalah percaya. Memang pada umumnya orang mengartikannya sebagai rasa percaya yang bersifat positif. Namun sesungguhnya ada juga yang bersifat negatif, yaitu kekhawatiran yang kita alami. Orang yang khawatir adalah orang yang percaya bahwa keadaannya yang bersifat negatif akan menimpa dirinya. Disinilah pentingnya kita untuk bersyukur. Sebab dengan bersyukur kita menyatakan keyakinan kita bahwa hal yang bersifat positif sudah atau akan kita alami. Itu sebabnya ucapan syukur akan menghapuskan kekhawatiran. Bila mana rasa khawatir terjadi dalam hidup ini, pasti ada solusinya. Benar? Ya. Jadi kita tidak usah merasa khawatir. Kita harus cari jalan keluar, benar? Ya. Terhadap kekhawatiran tersebut, yaitu bagaimana cara solusi supaya kita melewati masa-masa khawatir, atau kita bisa doa dan permohonan ucapan syukur. Saya ini terkadang merasa seperti ini ya, Tuhan, buat apa kita berdoa? Dan di dalam doa kita ini, saya juga dalam hati begini, Tuhan, apa yang mau saya doakan ini? Gitu. Pasti kita merasa khawatir. Ya, saya juga berpikir, Tuhan, ini buat apa? Saya juga berdoa terus gitu kan? Iya kan? Betul. Ya, jadi saya ini putuskan, mending saya tidak usah berdoa dulu sudah. Nanti Tuhan bisa marah saya, gitu. Iya kan? Daripada saya berdoa menjalani kehidupan ini, tapi kerja bersungut-sungut saya, gitu. Jadi bikin orang tua khawatir. Itu juga sudah ada di cerita anak sulung, betul kan? Saya ini memang keras kepala,
kadang saya menyusahkan orang tua, buat orang tua khawatir gitu. Jadi terkadang ada jalan keluar, itu saya pikir gini, ada bisa nggak jalan keluar ini? Aduh, ini saya tidak usah jalankan hikmahnya apa yang paling hikmahnya ini, gitu kan? Gitu. Aduh, saya ini orang Batak yang jugul gitu kan? Iya, orang Batak nih, jugul itu artinya keras kepala, iya, bahasa Batak. Gitu. Jadi dalam hati saya ini menyusahkan orang tua saja, gitu kan? Jadi bagaimana nih? Saya juga pusing dengan apa yang saya khawatirkan. Bapak saya sampai bilang gini kan, bapak saya bilang, apa sih yang kamu khawatirkan? Kamu tuh harus ada pasangan hidup, maksudnya teman hidup gitu kan? Teman hidup, apa itu teman hidup? Teman hidup. Iya. Padahal saya dalam hati saya ini, boro-boro saya dapat teman, saya pergaulan pendekatan sama mereka tidak pernah begitu berbau kan, tidak bisa ini. Ya gitu, jadi kembali dalam kondisi kita, walaupun kita masih khawatir, ya saya juga terharu. Saya pernah mendengar yang lagu Lord I give you my heart, gitu kan, give you my soul. Benar-benar terharu sekali. Soul berarti, soul ini apa sih? Cari tahu pertama soul itu apa ya? Pokoknya kalau kita mendengar sesuatu yang ini, kadang dalam benak kita gitu kan, soul, terus mulai pelan-pelan gini, give you my soul, kita dengar nadanya gitu kan, nada dari itu lagu yang kita dengar, terus terharu sekali pokoknya begitu. Jadi dalam hati, benarkah Tuhan, I give you my soul gitu. Jadi saya kemarin berpikir, saya ini terlalu khawatir karena apa ya? Susahkan orang tua atau karena lingkungan sekitar gitu. Jadi saya pikir gitu. Jadi lagu itu kadang kalau saya dengar lagu yang buat saya terharu sekali, saya sedih sekali. Saya juga pernah dengar lagu apa itu? Gimana ya? Dia seperti ini. Ya, Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Jadi saya dalam hati sedih sekali gitu dengar lagu itu. Terus saya juga pikir, aduh, Yesus sudah mati, jangan gitu kan. Kalau orang bapak bilang sini kan, jangan gitu tuh. Aduh, dalam hati sedih sekali, gitu. Iya. Jadi solusi yang kita lewati bisa dengar lagu gitu kan. Saya ini tipenya juga tipe penyendiri gitu. Jadi setiap kadang buat saya suasana sekitar itu, kadang saya ini terlalu apa ya, terlalu pasif ya, dibilang gitu ya, terlalu diam gitu, aktif bilang. Saya ini terkadang juga saya merasa saya khawatirnya ini ingin bilang tapi tidak gitu. Jadi mau ngomong apa sih gitu. Saya kan lah, saya ini dibilang Krishna ini apa nih? Kadang ada yang bilang Krishna orang Jawa, terus ada yang bilang Krishna pemana apa gitu. Saya bingung gitu. Ngomong apa gitu kan. Jadi saya dalam hati gitu saya berpikir, tapi
ya gitu, mungkin masing-masing orang punya ini ya, curhatan hatinya begitu. Jadi ya dia bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan gitu, karena Tuhan yang memberi kehidupan ini gitu ya. Jadi doa dan permohonan ucapan syukur tidak hanya mengutarakan keinginan. Nah, kita kepada Allah melalui doa dan permohonan, namun kita harus memanjatkannya dengan sikap hati yang bersyukur. Artinya kita yakin bahwa doa dan permohonan kita tidak akan sia-sia. Itu yang saya mau bilang, sia-sia itu ya. Jangan sampai sama saja kita berdoa tapi kita berharapnya harapan kita juga sia-sia. Tidak usah berdoa begini, buat apa sih gitu kan, nanti buat Tuhan marah saja gitu. Itulah sikap yang positif, yaitu percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Sikap hati yang positif itu akan menghapuskan kekhawatiran di dalam diri kita. Ya, kita juga harus merasakan damai sejahtera, sebab damai sejahtera Allah berbeda dengan damai sejahtera dunia. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Jadi begitunya, saya juga pernah misalkan begini, damai sejahtera Tuhan itu apakah sudah benar dalam hidup ini? Saya ini orang yang sudah benar di hadapan Tuhan gitu ya, damai sejahtera. Jadi terkadang kalau kita merasa diam, pasti ada sesuatu, dan itu kita pasti khawatir gitu, dan kita ini pasti menjalani hidup betapa sih Tuhan, meskipun juga gitu kan, ulang terus. Tapi saya rasakan kalau dengan keseharian kita, kalau kita ulang-ulang, jadi kebiasaan kita jadi mulai sedikit gitu, kayak bisa mengampang supaya kita menjadi pribadi yang lebih berkenan gitu. Jadi jangan bilang ulang-ulang saja terus begitu, ulang-ulang gitu. Jadi damai sejahtera yang sejati bukan terdapat dalam cara berpikir positif dalam keadaan bebas konflik. Jadi begitu damai sejahtera itu, ya Tuhan, saya merasakan damai sejahtera, tapi kok konflik terus dalam hidup saya ini gitu ya. Atau perasaan yang kadang enak atau tidak enak gitu. Damai sejahtera itu timbul karena kita mengetahui bahwa Allah memegang kendali. Jadi waktu kita menerima berkat, waktu kita pulang dari ibadah, itu berkat itu kita rasakan bukan pada saat itu gitu. Bagi saya, kita rasakan itu pada saat kita sudah mencapai puncak di atasnya itu. Jadi begitu capeknya Tuhan Yesus ini ya, Tuhan Yesus pikul salib sampai di Bukit Golgota, dan dia sampai di situ kesudahannya gitu. Jadi finishnya selesai gitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Understand, we not can apa gitu. Saya juga bingung bahasa Inggris gitu. Jadi iya betul. Jadi damai sejahtera, Tuhan yang pegang kendali, Dia memegang hidup kita.
Jangan merasa khawatir, jangan merasa cemas. Kewargaan kita dalam kerajaan Kristus adalah pasti. Keadaan kita telah ditetapkan dan kita bisa menang atas dosa. Kiranya damai sejahtera Allah menjaga hati Anda dari kecemasan. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, mari kita berharap penuh dengan kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Mari kita berharap hanya kepadanya dan menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Esa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh sangat amat baik. Kau memberikan pengalaman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, hamba ini terbatas dan seringkali hamba juga merasakan hamba tidak menuruti nasihat-Mu dan melarang-Mu. Kami sering melanggar ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu berbuat dalam hati kami, agar juga kami jangan memprioritaskan kekhawatiran kami sendiri ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam jalan kebenaran dan hidup. Ya Tuhan, begitu susah pergumulan hidup yang kami lalui, begitu banyak kekhawatiran yang kami jalani Tuhan, kami yakin Tuhan bisa menjawab semuanya sesuai turut jika kami turut dalam melaksanakan perintah-Mu dan berjalan dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Keluar dari kekhawatiran itu datang berdoa dan bersyukur. Terus datang ke kesan, bertemu dengan kawan seiman, bisa membagikan setiap kebaikan Tuhan, pengalaman hidup kita. Dan satu lagi tambahan, kesan yang kesan sore bertempat di Renata dan kesan Yaka di Kakak Deborah di Borobudur. Saya datang kesan karena itu dapat memulihkan hidup kita juga, masing-masing kita dipenuhi dengan kualitas yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman kebenaran yang sudah menjadi berkat bagi kami di malam ini Tuhan. Terima kasih kalau kedapatan kami sering khawatir Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah kami mau diperbaharui lagi Tuhan Yesus. Damai-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kami tidak merasakan khawatir lagi Bapa, karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati sekolahnya, memberkati setiap pergumulan kehidupannya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupannya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sekarang Bapak, kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Bapak, Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah kami memberikan dengan sukacita, dan ajar kami bukan sayang uang yang kami persembahkan Tuhan, tapi hidup dan kehidupan kami mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus sudah memberkati. Dia gunung
mengakhiri ibadah kita image malam hari ini. Ya, sebelum saya coba review kembali yang tadi kebenaran yang disampaikan oleh saudara Edward, ya, bahwa kita harus tetap bersyukur, selalu bersyukur, ya. Salah satu obat yang paling manjur itu adalah bersyukur, ya. Untuk menyembuhkan rasa khawatir kita itu adalah bersyukur. Kalau kita baca ayat 2 ayat di bawahnya lagi, bahwa dikatakan semua yang benar itu kita harus pikirkan, semua yang baik, semua yang adil, semua yang mendatangkan kebajikan, mendatangkan hormat bagi kemuliaan bagi Tuhan, kita harus pikirkan. Dan ayat paling terakhir di ayat 9 dikatakan bahwa semua yang kamu pelajari itu harus kamu lakukan, ya. Karena tanpa kita lakukan, maka damai sejahtera itu tidak akan tinggal di dalam hidup kita, ya. Jadi kita belajar lakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa kita terus mendorong supaya kesan ini lebih aktif, teristimewa bagi teman-teman Imet, supaya kita belajar, ya, melakukan firman yang kita sudah dapat itu dan kita bagikan bagi orang lain, ya. Jadi di kesan itulah tempat kita berbagi, sharing, ya, supaya apa? Kita juga terbiasa, ya, mendapat teman untuk curhat, ya. Tadi Edo bilang dia susah bergaul, ya, tetapi kalau kita rutin ikut kesan, ya, kita buka diri, buka hati, ya, mau menerima orang lain di dalam hidup kita, maka kita akan bisa juga bergaul dengan orang tersebut, ya. Jadi kekhawatiran itu semua orang punya benih kekhawatiran, ya. Tapi ingat satu hal, bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang belum tentu terjadi, ya, belum tentu terjadi dalam hidup kita, ya. Oleh sebab itu jangan kita menyerahkan hidup kita dalam kekhawatiran, karena sejengkal hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan, ya. Kalau kita tadi, ya, dengar firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Suset bahwa kita ada di kota Manokwari atau di dalam gereja ini, itu bukan karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Anak-anak Tuhan tidak hidup secara kebetulan. Karena saya ketemu ini, jadi saya ada di sini. Karena saya kuliah di sini, jadi saya ada di sini. Karena saya orang tua saya di sini, jadi saya tidak, ya. Kalau anak-anak Tuhan itu harus percaya, ya, hanya satu kata, bahwa saya ada di sini karena rancangan Tuhan ada bagi saya. Jadi kita yang harus kita kejar yaitu rancangan Tuhan, ya. Selalu berpikir yang benar, yang positif, supaya apa? Ya, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam, ya, situasi ataupun perkataan orang ataupun apa yang kita lihat, karena itu semua bersifat sementara, ya. Tapi kecenderungan kita, hal yang sementara itu yang paling mengganggu hati kita, mengganggu kehidupan kita, ya. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan tidak tinggal atau tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun yang kita lihat, ya. Kita hanya berpegang pada satu pengharapan kita, ada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain, ya. Jadi pikirkanlah hal-hal yang baik, ya, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa? Damai sejahtera Allah itu memelihara dan menyertai kita, ya. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak akan mungkin damai sejahtera itu ada atau tinggal dalam hati kita, ya. Oke, Tuhan berkati kita. Sebelum kita berdoa, saya mau kita masing-masing pilih satu orang teman, ya. Kemudian saudara bisa saling mendoakan sebelum saya berdoa, ya. Yang di atas juga silakan cari teman dan saling mendoakan. Satu pokok doa saja, ya, satu pokok doa saja. Silakan. Ada? Ya. Satu dua. Saya dengan Edo. Nah, Edo dengan ini, ya. Ya. Itu sama apa? Jonathan. Ya. Ada lagi Monik dengan Monik sama Debo. Kalau nggak ikut Ya, Monik sama Debo. Ya. Oke. Oh, ada. Oke, sudah bisa saling sharing. Ya, lihat saya. Ya, saling sharing apa pokok doa yang mau didoakan.
kemudian berdoa. Ya. Bisa langsung mulai doa. Setiap para imens yang ada ini Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka sepanjang minggu berjalan di dalam tangan-Mu, segala aktivitas yang mereka kerjakan, baik di dalam pendidikan maupun pekerjaan, ya Tuhan, dimanapun mereka berada, ya Allah, biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi mereka, lindungi mereka dan biarlah hikmat-Mu memenuhi kehidupan mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan, campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, ya Allah, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya itu. Ya Tuhan, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, kerajinan, ya Tuhan, segala potensi yang ada di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu,
ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan setiap kami para imens ini ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat hati kita dan terima berkat Tuhan. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang melimpah dengan anugerah kasih setia Tuhan yang tidak terbatas tercurah di dalam hidupmu, sehingga kau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar nama itu adalah nama yang dipermuliakan di dalam hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk.